tumor akan dikikis, dibersihkan sampai hilang. Bahkan aku sempat merasa bahwa umurku mungkin sampai di sini ya gitu loh, karena Dalam 5 menit ke depan, saya akan menceritakan bagaimana Aida Saskia melawan kanker stadium 3 didampingi Ratu Givana. Dari awal perjuangan, menjalani pengobatan, sampai tahun 2024 sekarang sudah bisa jajan makanan, bahkan memberikan dukungan kepada sesama pejuang kanker. Ratu pengobatan kanker atau yang biasa disapa Ratu Givana adalah pelopor pengobatan mandiri kanker yang sudah sangat terkenal di kalangan artis. Selain Aida Saskia, saya juga akan menceritakan tentang Syifa, penderita kanker hidrosifalus dari awal perjuangan sampai sekarang sudah bisa bermain bersama Ratu Givana. Hai, hayo siapa nih yang bersama kita? Ini ada Syifa. Syifa dulu kamu sakit apa sayang? Sakit tumor otak. Bayangkan loh, di usia masih muda, masih remaja, Syifa terkena kanker ataupun tumor otak. Nah, sekarang Syifa kondisinya bagaimana? Alhamdulillah sekarang udah sehat, udah sembuh. Apakah benar kanker dapat diatasi? Andrea Cercek, ahli Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York membeberkan bahwa penelitian yang dilakukan pada 14 pasien kanker rektal stadium awal dinyatakan berhasil dan tumornya menghilang. Studi ini diterbitkan di New England Journal of Medicine. Saya tidak tahu sampai kapan video ini akan tayang. Jadi pastikan tonton presentasi yang dapat mengubah hidup ini. Jika Anda takut dan belum dioperasi, maka Anda sudah berada di jalan yang tepat. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Jika Anda sudah operasi dan sedang menjalani kemoterapi, maka saya akan memberitahu cara agar mengurangi rasa sakit dan pulih dengan cepat. Sebelum saya membagikan kisahnya, Anda harus paham apa itu kanker dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal tak terkendali dan bisa menyebar ke area sekitarnya. Gejala kanker awalnya mungkin tidak terlalu signifikan, sehingga penyakit tersebut seringkali baru terdeteksi ketika sudah stadium lanjut. Penyakit ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Biasanya, sel manusia tumbuh dan berkembang biak melalui proses yang disebut pembelahan sel. Pembelahan sel tersebut berfungsi untuk membentuk sel-sel baru sesuai kebutuhan tubuh. Ketika sel-sel yang lama menjadi tua atau rusak, mereka akan mati dan tergantikan dengan sel-sel yang baru. Namun, terkadang proses pergantian tersebut rusak dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, sel-sel tersebut tumbuh secara abnormal dan berkembang biak ketika seharusnya proses tersebut tidak terjadi. Sel kemudian membentuk tumor atau gumpalan jaringan yang bisa bersifat. Proses metastasis dapat terjadi ketika sel menyerang jaringan di sekitarnya. Tumor jinak tidak menyebar ke jaringan di dekatnya. Saat dokter mengangkatnya, massa yang tidak berbahaya tersebut biasanya tidak tumbuh kembali. Sedangkan tumor yang bersifat ganas terkadang tumbuh kembali. Dari penjelasan singkat di atas dapat kita simpulkan bahwa hal paling mendasar yang menyebabkan kanker adalah kegagalan sel. Ya, betul sekali, para penyintas kanker adalah mereka yang dapat mengangkat atau menghilangkan sel abnormalnya dan menjaga sel dalam tubuh agar bertumbuh dengan normal sehingga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mensintesis sel? Ini dia kabar baiknya, yaitu menggunakan peptide. Peptide sudah diteliti dari tahun 1907 oleh ilmuwan Jerman bernama Dr. Fischer. Sampai sekarang banyak penelitian dari berbagai dunia yang membuktikan bahwa peptide dapat meregenerasi sel yang sudah rusak, dan merawat sel yang baik. 10 peneliti peptide yang mendapatkan penghargaan Nobel. Jadi peptide merupakan bukti nyata bahwa sel rusak dapat diperbaiki dan dijaga. Tidak heran, banyak penyintas kanker yang bisa menjalani hidup normal. Dan kuncinya adalah menjaga pertumbuhan sel. Saya sangat mengerti jika Anda meragukan hal ini, mengingat sudah banyak pengobatan yang Anda jalani dan tidak kunjung membuahkan hasil. Namun mulai sekarang semuanya akan berubah, perlahan Anda akan pulih dari kanker yang diderita. Sel abnormal dapat terkontrol dengan baik dan Anda akan bisa menjalani kehidupan dengan normal dalam 3 bulan ke depan. Jadi tolong berikan perhatian kepada presentasi yang dapat mengubah hidup ini. Berikut kisah Ida Farida, yang kita kenal Aida Saskia adalah artis, penyanyi dangdut, hingga DJ berkebangsaan Indonesia.
Kisah Aida Saskia yang menginspirasi bahkan diundang di berbagai macam infotainment dan artis terkenal, mulai dari Melanie Rechardo, sampai podcast milik Ashanty. Halo pemirsa, salam kenal, saya Aida Saskia. Saya adalah salah satu entertain di Indonesia. Saya juga pengidap kanker stadium 3 di grade 3. Di sini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana saya pertama kali sampai akhirnya dokter menyatakan bahwa saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti sebelum saya mengidap kanker. Awal mulanya terjadi benjolan itu di payudara saya, awalnya kecil banget gitu loh, mungkin bisa sebesar ini. Terus lalu sekitar hampir 2 minggu 3 minggu itu tiba-tiba benjolannya menjadi besar, sekitar besar telur gitu loh. Nah itu sangat-sangat mengganggu sekali dan tidak terpikir oleh saya bahwa itu adalah kanker ganas gitu loh. Tapi karena sudah merasa terganggu, mengganggu aktivitas, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke bedah onkologi di salah satu rumah sakit Jakarta. Saya kaget tiba-tiba dokter menyarankan untuk saya harus melakukan biopsi gitu loh. Akhirnya saya melakukan biopsi. Setelah melakukan biopsi, lebih kagetnya lagi, dokter memvonis saya mengidap kanker ganas, yaitu kanker payudara stadium 3 grade 3 yang mengharuskan saya untuk mengangkat seluruh payudara saya yang sebelah kanan gitu loh. Karena memang tidak ada tindakan lain yang memang yang bisa saya lakukan, akhirnya saya dan keluarga saya mau tidak mau harus dengan berat hati melakukan apa yang disarankan oleh dokter. Waktu mendapatkan vonis itu ya pastinya ya perempuan mana sih yang siap kehilangan bisa dibilang mahkota perempuan ya, sangat-sangat terpukul sekali, keluarga juga sama, sangat kaget gitu loh, karena tidak disangka-sangka bahwa aku bisa mengidap penyakit yang memang sangat-sangat tidak diinginkan gitu loh. Akhirnya dilakukanlah operasi yang kedua sesuai anjuran dokter, pengangkatan payudara. Terus setelah pengangkatan payudara belum selesai di situ penderitaan saya, habis itu disarankan untuk rekonstruksi. Rekonstruksi itu dilakukan 2 kali. Pertama diambil dari daging perut, tapi gagal selama 2 kali. Yang pertama gagal karena peredaran darahnya tidak cocok, yang kedua juga gagal, karena memang sama tidak cocok juga, sampai akhirnya itu sudah 4 kali ya, yang kelima kali baru berhasil karena diambil dari daging paha gitu loh. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sih. Jadi sampai berbulan-bulan di rumah sakit dengan istilahnya kondisi baru sembuh, baru keluar kamar operasi harus masuk lagi kamar operasi, itu sangat-sangat mengguncang mental aku sendiri sih seperti itu. Karena bahkan aku sempat merasa bahwa umurku mungkin sampai di sini ya gitu loh, karena sempat terpuruk sekali, sempat down banget karena nggak ada kemungkinan untuk sembuh, itu sangat-sangat kecil dengan pendarahan yang sangat luar biasa. Keluarga pun juga sudah pasrah ya dengan apa yang sedang dijalankan. Cuman keinginan untuk hidup, karena kan aku mempunyai anak 2 orang masih kecil-kecil yang membutuhkan aku. Jadi keinginan hidup dan semangat untuk hidup itu sangat besar. Jadi aku lawan kanker tersebut untuk supaya gimana caranya bertahan hidup lebih lama lagi gitu loh. Yang terpenting sih buat aku untuk para pengidap kanker adalah keinginan hidup kita, semangat kita, itu adalah kunci utama untuk kesembuhan kita sendiri. Kita harus happy, kita harus jangan terlalu fokus ke kesembuhan. Siapa sih yang mau istilahnya mendapatkan cobaan yang tidak diinginkan seperti itu gitu loh. Tapi ya itulah gitu loh, maksudnya apa yang sudah kita dapatkan dari Yang Maha Kuasa, kita tetap harus ikhtiarkan gitu loh, berusaha untuk sembuh. Di samping itu kita harus
happy untuk supaya bagaimana caranya membantu imun kita supaya terus menuju ke arah yang jauh lebih baik gitu loh. Setelah itu saya disarankan oleh dokter operasi lagi, masuk lagi ke kamar operasi untuk pemasangan chemoport. Chemoport itu gunanya untuk supaya mempermudah aku supaya kalau misalkan melakukan kemo bisa memasukkan obatnya lebih mudah gitu loh. Akhirnya saya disarankan setelah pemasangan chemoport disarankan kemo menjalankan sekitar 9 kali. 9 kali lalu saya jalankan dengan disitulah saya merasakan bahwa perjuangan seorang yang mengidap kanker itu sangat-sangat luar biasa gitu loh, karena di saat kemo itu seperti mual muntah, lemas, tidak ada gairah hidup, putus asa, itu disitulah kita diuji gitu. Tapi seperti yang saya alami, saran untuk teman-teman yang pengidap kanker tetap bersemangat kalau sedang mengalami kemo, melakukan kemo, tetap jalani seperti keseharian kalian, tetap kuat, dan dukungan keluarga juga itu sangat penting menurut aku. Dan kita memang harus butuh suplemen pendamping di samping obat kemoterapi ataupun obat-obatan dari dokter gitu. Pada akhirnya saya bertemu dengan teman saya di Jepang dan dia menyarankan saya untuk mengkonsumsi suplemen khusus kanker, yaitu Ribonsel yang saya konsumsi setelah saya tahu dari teman saya yang di Jepang. Dan ini menurut saya suplemen pendamping kanker yang sangat-sangat luar biasa efeknya, karena setelah saya mengkonsumsi Ribonsel, keluhan-keluhan yang saya alami saat melakukan kemoterapi seperti mual muntah, lemas, tidak ada gairah hidup, ataupun istilahnya kita kadang berjalan pun tidak mampu gitu loh, itu sangat-sangat berkurang. Bahkan kebotakan, terus juga kulit menghitam, itu benar-benar sangat-sangat banyak perubahan yang jauh lebih baik yang saya rasakan setelah mengkonsumsi Ribonsel ini. Seperti kebotakan contohnya, seperti pemirsa lihat rambut saya sudah sangat tumbuh lebih lebat jauh seperti saya sebelum mengkonsumsi Ribonsel. Lalu kulit saya juga yang tadinya menghitam, kuku saya yang tadinya menghitam, itu sekarang sudah kembali normal gitu loh. Jadi untuk teman-teman sesama survivor cancer, mudah-mudahan juga kita bisa berbagi. Di sini saya tujuannya berbagi dengan teman-teman sesama survivor cancer supaya bisa mengkonsumsi apa yang saya konsumsi, karena saya mau teman-teman sesama pejuang kanker bisa sembuh dan bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya, dan juga Ribonsel ini bisa membantu kawan-kawan seperti Ribonsel membantu saya gitu. Itu sih cerita saya, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman sesama survivor cancer. Tetap semangat dan jangan sampai putus asa. Dengan hadirnya Ribonsel untuk masyarakat Indonesia, Anda tidak usah khawatir lagi dengan biaya pengobatan kanker yang jumlahnya sangat fantastis. Nah, sahabat sehat, bagi penderita tumor dan kanker, apa sih keunggulan kita saat mengkonsumsi Ribonsel bagi Anda menderita kanker dari stadium dini sampai stadium lanjut? Karena di dalam produk Ribonsel ini mengandung 100% peptide murni, di mana sifat peptide ini akan meningkatkan asam amino ataupun membentuk asam amino dan asam esensial di tubuh Anda. Peptide dikembangkan dengan teknologi Vico12 yang berasal dari Jerman dengan menggunakan Vico12 sehingga menghasilkan Dalton yang cukup kecil yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, untuk bahan bakunya sendiri, sahabat sehat, kita datangkan dari berbagai negara di Eropa. Kemudian kita kembangkan dengan teknologi Vico12. Untuk bahan bakunya sendiri, sahabat sehat, memang sangat langka karena tidak diproduksi di Indonesia. Sudah melalui uji riset dan uji klinis, diriset pada tahun 1902 oleh Mr. Fischer di Jerman.
Kemudian dikembangkan oleh 10 negara di Eropa dan Amerika. Jadi, bahan baku ini sangat langka dan sangat sulit didapatkan. Karena kalau bicara kanker, memang pengobatan yang sangat sulit. Tapi saya Ratu Givana sebagai pelopor pengobatan tumor dan kanker di Indonesia, saya terus berinovasi untuk Anda. Bila Anda ingin mendapatkan produk paket dari Ribonsel ini untuk penderita tumor dan kanker Anda, gunakan pengobatan awal untuk 3 bulan pertama. Kenapa? Karena 3 bulan pertama ini kita akan melakukan proses mematikan sel kanker, di mana obat ini akan bekerja dengan standarisasi kemoterapi, cuma tanpa efek samping. Yang biasa kemoterapi bisa mengakibatkan efek samping mual, kulit kering, lemah, sakit tulang. Kemudian juga kita akan terbentuk penuaan dini akibat kemoterapi, tetapi tidak dengan Ribonsel. Nah, kemudian kandungan dari Ribonsel ini, tumor akan dikikis, dibersihkan sampai hilang. Nah, dari itu sahabat sehat, saya Ratu Givana, saya merekomendasikan Anda untuk menggunakan Ribonsel 3 bulan pertama. Kami tidak bisa memastikan apakah produk kami selalu tersedia karena terbatasnya jumlah produksi. Produk kami sangat terbatas karena bahan baku yang kami gunakan berasal dari bahan baku terbaik di seluruh dunia. Bahan dan teknologi Ribonsel sudah melalui uji riset dan penelitian klinis. Anda punya 2 pilihan seperti penderita kanker lainnya yang sudah terbantu dengan Ribonsel. Pertama, abaikan presentasi ini dan menjalani pengobatan seperti biasa, atau yang kedua, pesan Ribonsel sekarang juga. Anda tidak akan rugi apapun dan Anda akan terkejut dengan hasil yang diperoleh. Kita kanker sedang berjuang melawan kanker bersama kami, salah satunya adalah Syifa, Purwakarta, Jawa Barat. Sering mengalami sakit kepala yang luar biasa, sampai sudah bisa berjalan normal bersama Ratu Givana. Assalamualaikum Kak Ratu Givana. Makasih ya atas pemberian obat dari Kak Ratu Givana. Sekarang Syifa udah lepas kateter, tapi cuman pipisnya belum lancar. Dede, halo. Udah sehat deh. Alhamdulillah. Yuk. Coba jalan Dede. Bisa jalan ya, alhamdulillah. Nah, sahabat sehat, selain Aida Saskia, saya juga mau menceritakan salah satu penderita kanker otak yang saya dampingi dan saat ini sudah mendapatkan kesembuhannya, yaitu Syifa. Syifa penderita kanker otak hidrosifalus, di mana sudah mengalami kebutaan dan kelumpuhan. Awalnya Ibu Syifa, Bu Nunung, mendapatkan saya di media sosial. Besar harapan beliau, di mana anaknya bisa mendapatkan kesembuhan seperti penderita kanker lainnya yang saya dampingi di Indonesia. Bu Nunung menghubungi saya dengan penuh harapan. Awalnya Ibu Nunung sempat berputus asa karena susahnya untuk menghubungi saya secara langsung. Tetapi takdir Tuhan sedang berpihak pada Syifa, di mana Ibu Nunung dengan lirih dan rasa sedih yang mendalam menceritakan keadaan Syifa saat itu, di mana kondisi Syifa sangat memprihatinkan. Bukan hanya sekedar tidak bisa melihat, bukan hanya sekedar tidak bisa berjalan, tetapi kondisi Syifa di mana sel perasa di persyarafannya sudah mulai berkurang. Contohnya, Syifa sudah sulit saat buang air kecil karena sudah tidak ada perasa. Dia tidak bisa merasakan ingin berkemih, sehingga harus dilakukan pemasangan kateter. Tidak hanya itu,
Bahkan Syifa pun tidak bisa merasakan ingin buang air besar. Di mana menurut cerita ibunya, setiap Syifa melakukan pembuangan air besar, ibunya hanya bisa mencium dari aroma. Kemudian ibunya membantu dengan tangan untuk mengeluarkan kotoran tersebut, dan itu berlangsung sudah cukup lama, selama 2 tahun. Sangat ironis. Kita bisa merasakan ingin buang air kecil ataupun air besar, tetapi kita tidak merasakan adanya rangsangan. Dan yang lebih menyakitkan, Syifa sudah menjalani beberapa tindakan. Mungkin sebuah tindakan untuk penanganan tumor ataupun kanker otak bisa menyebabkan si pasien itu berangsur lebih baik. Betul. Tetapi yang disayangkan oleh Ibu Nunung, dengan nada lirih dan air mata, beliau berkata, "Bu Ratu, kenapa saya baru ketemu sosok Ibu Ratu sekarang?" Dan saya menjawab, tidak ada waktu yang terlambat. Selama Tuhan mempertemukan dan kita masih berusaha untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan singkat cerita, Syifa mendapatkan solusi dari produk saya. Saya memberikan treatment untuk pengobatan pendamping kanker otak hidrosifalus yang terjadi pada Syifa, saya dengan menggunakan Ribonsel. Kenapa harus Ribonsel? Saya mengembangkan sebuah formula peptide di Indonesia karena saya yakin peptide ini bisa memperbaiki semua kerusakan sel. Ya, ingat, semua kerusakan sel. Karena di setiap jaringan organ manusia itu ada sel yang bertanggung jawab. Contohnya, sel di jaringan otak. Apabila bermasalah, akan menyebabkan beberapa kerusakan sel di otak. Contohnya, sel perasa, sel penglihatan, sehingga bisa menyebabkan orang terjadi kebutaan, dan sel di persendian yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Dan di sel perasa ini sendiri bisa menyebabkan memori perasa di lidah itu pun bisa hilang, ataupun permasalahan di sel memori bisa menyebabkan orang lupa, tidak mengingat sesuatu, ataupun tidak ingat siapapun di sekitarnya. Nah, karena saya yakin peptide bisa memperbaiki kerusakan sel, disitulah saya memberikan sebuah motivasi, dan disitulah saya memberikan sebuah pendamping pengobatan untuk Syifa yang menderita kanker otak hidrosifalus. Dan hasilnya, sahabat sehat, apa yang terjadi dengan Syifa? Nanti sahabat sehat akan melihat sendiri bagaimana perjalanan Syifa dari awal menderita kanker dengan sakit kepala yang sangat dan sangat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah. Dan di saat peptide ini memperbaiki sel di persarafannya, sakit kepalanya itu semakin menurun durasinya, dan rasa sakit kepala hilang secara permanen. Tidak hanya di situ, sahabat sehat, di mana jaringan sel yang sudah merusak di persarafannya dengan lambat laun hanya memakan waktu yang relatif singkat. Sahabat sehat, apa yang terjadi dengan Syifa? Syifa bisa melihat secara perlahan, dan Syifa sudah mulai bisa berjalan. Tidak hanya di situ, yang awalnya Syifa sangat jarang berbicara karena nggak tahu apa yang akan dia bicarakan, dan dia tidak tahu siapa yang dia kenal. Karena orang sekelilingnya pun dia tidak mengenalnya. Dia hanya bisa merasakan sakit hari demi hari yang sangat.
Dan hari ini yang terjadi pada Syifa sahabat sehat, Syifa bisa berkemih tanpa kateter, Syifa bisa buang air besar tanpa harus dibantu dengan tangan oleh ibundanya saat itu. Syifa bisa berjalan dengan sehat, Syifa bisa berbicara dengan jelas, dan Syifa bisa melihat siapapun yang dia inginkan. Hai, hayo siapa nih yang bersama kita? Ini ada Syifa. Syifa dulu kamu sakit apa sayang? Sakit tumor otak. Bayangkan loh, di usia masih muda, masih remaja, Syifa terkena kanker ataupun tumor otak. Nah, sekarang Syifa kondisinya bagaimana? Alhamdulillah sekarang udah sehat dan sembuh. Itulah sebuah keajaiban peptide yang terkandung di dalam produk Ribonsel, di mana Ribon ini melahirkan kembali sel-sel yang sudah mati, diregenerasikan sel-sel yang baru. Dan tidak hanya itu, karena kandungannya 100% peptide murni, Ribonsel ini akan menjaga dan merawat sel-sel yang masih sehat. Contohnya sahabat sehat, bila Anda mengkonsumsi produk treatment mandiri untuk pengobatan tumor dan kanker, Anda pasti akan bermasalah dengan lambung, jantung, bahkan juga gagal ginjal. Halo sahabat sehat, apa kabarnya? Saat ini sudah ada peptide yang saya kembangkan di Indonesia, di mana peptide ini sudah melalui uji riset di Jerman 1902, dikembangkan oleh 10 negara di Eropa dan di Amerika, dan peptide sendiri dikembangkan dengan teknologi Vico 12, salah satu Vico mutakhir. Revolusi nutrisi sel bioteknologi telah lahir di abad 21. Solusi untuk tumor dan kanker Anda. Saya tidak yakin sampai kapan video ini akan tayang. Saya sangat paham sekali jika Anda ragu, karena banyak pengobatan yang Anda jalani dan tidak membuahkan hasil signifikan. Namun saya tahu, dari hati Anda yang paling dalam, Anda melihat peluang bahwa pengobatan ini dapat menyembuhkan Anda. Tidak bisa dipungkiri, pengobatan yang kami tawarkan sangat berbeda dengan pengobatan lainnya. Peptide ditemukan tahun 1907 dan diakui pada tahun 1984. Pada tahun 1986, peptide ditemukan mempunyai efek pengatur rangsangan di setiap fungsi sistem tubuh manusia. Pada tahun 1993, ditemukan bisa memperbaiki sel yang rusak. Jika Anda takut dan belum melakukan pengobatan medis seperti operasi dan kemoterapi, maka Anda sudah berada di tempat yang benar. Ribonsel dengan peptide 100% murni dapat memperbaiki sel yang rusak dan merawat sel yang baru. Anda memiliki kesempatan mengobati tumor dan kanker tanpa operasi dan kemoterapi. Konsumsi Ribonsel 1-3 bulan. Jika tumor atau kanker Anda mengecil dengan pesat, maka Anda memiliki kesempatan yang besar untuk tidak melakukan operasi atau kemoterapi. Bagi Anda yang sudah operasi atau kemoterapi, Ribonsel dapat menekan efek sampingnya, seperti mual, pusing, rambut rontok. Lawan kanker bersama Ribonsel.